Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang hadir di sini dalam rangka menyetor atau menyampaikan berkas calon ketua kelas dan wakil ketua kelas di sekolah ini. Sebagaimana biasanya, persyaratan yang harus Anda sampaikan untuk calon ketua kelas dan wakil ketua kelas adalah minimal ijazah S1. Setelah kami periksa sebagai penanggung jawab pemilihan ketua kelas dan wakil ketua kelas, ternyata berkas-berkas yang ada ini ada yang lulusan SMK. Nah, ini yang perlu kita perbaiki, karena di aturan di sekolah ini calon ketua kelas dan wakil ketua kelas itu harus berijazah S1. Kedua, harus berpengalaman, karena bagaimanapun dia untuk mengurus satu kelas itu membutuhkan orang yang pintar berpikir, pintar mengelola pikirannya, dan pintar menyelesaikan permasalahan apabila terjadi permasalahan dalam kelas itu. Kalau kami lihat dari 3 calon ketua kelas dan wakil ketua kelas ini, kalau calon yang pertama ini mantan ketua kelas dan wakilnya pernah menjadi penasihat di kelas. Kemudian calon yang kedua, calon ketua kelas yang kedua ini adalah saat ini duduk sebagai seksi keamanan di sekolah ini. Sedangkan wakilnya adalah, kalau menurut berkas yang kami terima dan pengalaman kerjanya, adalah merupakan penjaga usaha kantin di sekolah ini. Usaha kantin di sekolah ini. Terutama kantinnya adalah menjual bubur ayam, juga menjual pisang goreng yang campur dengan gula madu. Kemudian calon yang ketiga ini, kalau kami lihat saat ini juga menjadi ketua kelas di sekolah sebelah, sedangkan wakilnya menjadi penasihat masalah yang berhubungan dengan aturan-aturan di sekolah ini. Setelah kami pertimbangkan, mungkin calon ketua kelas yang nomor yang kedua ini, harus mendapat restu atau harus ada memiliki aturan. Tapi kelihatannya sudah belum ada keputusan dari kepala sekolah. Dia sudah mendaftar. Nah, ini masalahnya di situ. Tapi tidak apa, kita lihat saja. Yang penting masih pintar. Untuk itu kami ingin saudara-saudara calon ketua kelas dan ketua kelas ini harus memiliki visi yang jelas, memiliki cara berpikir bagaimana mengelola kelas ini dengan baik. Karena kelas ini dia punya murid banyak. Murid itu hampir seluruh Indonesia ini ada murid yang duduk di kelas ini. Jadi ketua kelas itu harus pintar, wakil ketua kelas juga harus pintar. Kalau kan melihat visi misi dari masing-masing ketua kelas dan wakil ketua kelas, kalau ketua kelas yang nomor yang pertama ini, kalau kami baca, itu akan melakukan perubahan tentang hal-hal yang berhubungan dengan kelas, sehingga kemungkinan akan ke depan dibuat lebih baik. Sedangkan kalau kita lihat visi yang calon ketua kelas dan wakil ketua kelas yang kedua ini programnya kalau kita lihat ini sudah pernah dilaksanakan oleh puskesmas di daerah sekolah ini, yaitu pertama memberi gizi, ya, memberi makan begitu, vitamin supaya orang tidak kurus. Tapi sebenarnya ini sudah pernah dilakukan. Jadi kita menginginkan calon ketua kelas dan wakil ketua kelas itu membuat program yang jelas, yang ke depan itu bisa merubah pola pikir daripada warga yang ada di kelas ini. Kalau urusan makan gratis atau apa itu sudah dilakukan oleh sekolah ini, juga sudah melakukan itu. Sikat gigi gratis, makan gratis, itu sudah dilakukan oleh pihak penyelenggara sekolah. Jadi kalau perlu rubah ini. Kemudian kalau sebentar nanti ada
dialog atau pemaparan visi dan misi, kalau dimohon supaya ketiga calon ini usahakan jangan menggunakan istilah-istilah asing. Ya, istilah-istilah yang di luar sana itu tidak pantas ditaruh di sekolah ini. Kemudian calon yang ketiga ini, kalau kita lihat visi misinya tetap akan mempertahankan kelas ini, melanjutkan program daripada ketua kelas yang lama. Karena di dalam kelas ini ada hal-hal yang perlu dilanjutkan. Tapi menyangkut hukum, wakil ketua kelasnya luar biasa. Itu pakar hukum. Dia bisa memvonis orang-orang di kelas ini yang suka copet uang teman-teman kelas itu bisa dihukum berat. Nah, ini bagus. Jadi sebentar nanti akan diadakan pemilihan secara langsung di kelas ini. Kita harapkan supaya calon-calon ini, kalau di antara mereka ini 3 calon ini, baik ketua kelas maupun wakil ketua kelas ini, kalau jadi, usahakan membawa kelas ini menjadi lebih baik. Jangan karena kita lihat ada rekam jejak dari masing-masing ini, ada calon wakil ketua kelas yang nomor 2 ini bapaknya seperti komite di sekolah ini. Itu sebenarnya dilarang. Dalam aturan sekolah itu tidak boleh ketua komite anaknya jadi calon wakil ketua kelas atau calon ketua kelas, itu tidak boleh. Tapi karena ada penasihat komite menganjurkan memberikan surat keputusan, nah itu yang keliru. Nah, ini yang kita harus perbaiki. Jadi ke depan itu harapan kami selaku penyelenggara, selaku penanggung jawab, supaya calon-calon ketua kelas dan wakil ketua kelas ini harus betul-betul bekerja sebagaimana mestinya. Kemudian kalau boleh, karena calon ketua kelas dan ketua kelas ini sudah termasuk siswa-siswa yang berprestasi dan membantu pelaksanaan kemajuan kelas ini, kalau dalam menyampaikan visi misi itu tidak boleh angkat jari. Kalau ada yang angkat jari, apalagi dia sebagai pegawai atau apa di sekolah ini, pegawai negeri umpama, atau ketiga kali di sekolah di kelas ini, tidak boleh angkat jari. Ada, kita lihat ada di antara calon ini bertepatan ini Desember, ada perayaan Natal di sebelah sana, itu diangkat jari. Jadi kalau urusan yang berhubungan dengan keagamaan, tidak usah dilibatkan dengan urusan Pancasila, urusan undang-undang, tapi mungkin nasihat berhubungan dengan masalah keagamaan, menyampaikan supaya ditingkatkannya moderasi beragama, ditingkatkannya toleransi beragama di antara kita warga kelas ini, itu disampaikan. Tidak usah memuji, ya, menyampaikan tes kiri, tes kanan tentang saat bisa membaca Pancasila diberikan hadiah buku. Nah, ketepatan bukunya cuma 2, sehingga hanya 2 buku yang diberikan, itu tidak boleh. Jadi sebagai penasihat komite, kita harus transparansi, kemudian kita harus adil, jujur, ya, betul-betul bertanggung jawab terhadap warga masyarakat yang ada di kelas ini. Mungkin ini sebagai nasihat, kita harus ciptakan damai sejahtera dalam pemilihan ketua kelas dan wakil ketua kelas pada bulan Februari nanti. Itu bertepatan jatuh temponya bulan Februari, masa jabatan daripada ketua kelas yang saat ini akan dipilih kembali beserta wakilnya itu. Jadi harapan kami kepada masyarakat di kelas ini supaya betul-betul memilih ketua kelas yang mana yang terbaik, wakil ketua kelas mana yang pintar, itu kita pilih untuk mengurus masalah kelas ini. Kelas ini butuh orang pintar. Kalau kelas ini belum, dia punya pimpinan ketua kelas dan wakil ketua kelasnya hanya mengarang-mengarang, dikala mereka adu argumentasi tentang visi misi dibuat seperti cerdas cermat, itu tidak boleh. Betul-betul lahir dari otak kita, bagaimana kita berpikir, karena kelas ini sering-sering kalau upacara berkelahi dengan sekolah yang lain, bagaimana cara kita mengatasi itu tentang perkelahian, ya, bagaimana kita mau mengembangkan seksi keamanan di kelas ini menjadi baik, hukum di kelas ini menjadi baik, ya kan? Bagaimana memperdayakan siswa-siswa di kelas ini supaya mendapat pendidikan yang bagus. Tidak usah urus orang kurus atau orang kurus atau bode, tidak boleh. Itu tugas puskesmas yang sudah ada di kelas ini. Namanya pusat kesehatan kelas, itu sudah ada urusannya dia itu. Dari dulu sudah begitu. Dari pertama ketua kelas yang pertama zaman lama, kemudian ketua kelas zaman baru sampai zaman istilah reformasi itu sudah ada itu. Jadi kita tidak usah sibuk-sibuk dengan urusan hal-hal yang berhubungan dengan ini.
Sekarang kita tunjukkan. Dan yang terakhir, usaha tidak boleh nyontek. Kalau pemaparan visi misi jangan nyontek. Nah, sekarang nyontek kan dulu kalau waktu ujian tulis di kertas. Nah, sekarang itu nyontek, sekarang nyontek. Sekarang ini sudah canggih. Jadi waktu ketua kelas atau ketua kelas itu sering-sering nyontek pakai pembisik dari luar menggunakan frekuensi ya, bisa lewat di telinga, bisa lewat di mata. Ya mudah-mudahan tidak terpengaruh dengan jin. Jin sekarang ini pintar. Oke, terima kasih. Semoga sukses selalu pemilihan ketua kelas dan wakil ketua kelas di kelas kita yang tercinta ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.